Berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagimu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya bagi setiap kami. Dan hari ini kami ingin dengarkan Tuhan bicara bagi kami. Kami percaya bahwa bagian firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan disampaikan, akan menjadi berkat bagi setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kami untuk kami terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya ada dalam kendali Roh Kudus yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik teman-teman AG4JC Youth, siapkan hati saudara untuk dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah saudara-saudara, minggu yang lalu saya sudah membahas bagian ini, saudara, berserah atau menyerah, bagian yang pertama. Dan kita sudah belajar daripada Raja Yosafat, raja yang begitu luar biasa, ya, takut akan Tuhan, ya, memiliki strategi perang yang luar biasa, dan Tuhan menyertai setiap langkah daripada Yosafat, saudara. Dan saya sudah bahas bahwa pada saat dia mendengar ada laskar yang besar datang menyerang mereka, ya, di sini dikatakan firman Tuhan bahwa Yosafat menjadi takut. Tapi keputusan yang dia buat, keputusan yang dia ambil adalah mencari Tuhan. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelajari. Ketakutan merupakan sesuatu yang normal, saudara, ya. Ketakutan merupakan sesuatu yang normal terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak pernah takut? Tapi keputusan apa yang kita ambil? Bukan tentang ketakutannya, tapi tentang keputusan apa, reaksi apa, respon apa yang kita ambil pada saat kita mengalami ketakutan. Adakah kita yang mengalami ketakutan kita cari Tuhan? Ya, pada saat kita mengalami sakit, penyakit, goncangan dalam kehidupan kita, siapa yang kita cari? Ya, siapa yang kita tuju? Tuhan atau dukun? Tuhan atau kekuatan kita? Tuhan atau uang? Saudara kekasih, Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan saya dan saudara. Itu bagian yang pertama, ya. Bagaimana Raja Yosafat berserah, dan itu ditunjukkan dengan dia mencari Tuhan. Nah di bagian yang kedua ini, saudara kekasih, yang perlu kita pelajari adalah fokus daripada Yosafat bukan kepada masalah, tapi fokus Yosafat pada Tuhan. Ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, itu merupakan doa daripada Raja Yosafat. Dan saya langsung baca di ayat yang ke-12, nanti saudara bisa baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saya langsung penggal di ayat yang ke-12, dikatakan, "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami." Ini contoh orang yang berserah, saudara, kepada Tuhan. Pada saat mengalami goncangan hidup, pada saat mengalami tantangan hidup, ya, yang dia tahu bahwa Tuhanlah yang bisa tolong dia, bukan kekuatannya, saudara. Karena di sini dikatakan kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak mampu lawan mereka yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan saudara garis bawahi kalimat ini. Tetapi mata kami, kata Yosafat, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini penting untuk kita pelajari bersama-sama bahwa fokus daripada Yosafat bukan kepada masalah tersebut, bukan kepada tantangan tersebut, tapi fokus dari Yosafat adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih besar daripada masalah. Kenapa fokusnya kepada Tuhan? Karena Tuhanmu lebih besar daripada tantangan hidupmu, lebih besar daripada persoalan hidupmu, orang-orang muda. Ya, jangan takut menghadapi hidup ini. Kita punya Tuhan yang hebat. Mata kami harus tertuju kepada Tuhan. Pandangan kita, fokus kita, tujuan kita, semuanya harus kepada Tuhan. Ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Berapa banyak anak muda yang pada saat mengalami persoalan, menghadapi tantangan hidup, yang dia lakukan adalah menyerah. Yang dia lakukan adalah bunuh diri. Yang dia lakukan adalah hal-hal yang melanggar firman Tuhan, ya. Yang dia lakukan adalah mengutuki diri sendiri. Dengar baik, saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Karena saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kamu berharga. Ya, kalau orang lain berkata bahwa kamu tidak berharga, kalau orang lain berkata kepada kamu bahwa kamu tidak berguna, itu kata mereka, itu kata manusia, bukan kata Tuhan. Karena kata Tuhan, kamu berharga. Ngomong pada dirimu sendiri, "Hei Angki, kamu berharga di mata Tuhan." Ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Mata saudara dan saya harus tertuju kepada Tuhan. Itu orang yang berserah seperti itu. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sekali lagi saya mau katakan, di setiap level kehidupan masalah akan tetap ada. Entah mau di level 1 kah, level 2, 3, 4 dan seterusnya. Setiap level masalah pasti ada. Tapi dengar baik, di setiap level itu pula Tuhan tetap ada. Di setiap level kehidupan
masalah tetap ada. Tapi dengar baik, Tuhan pun tetap ada. Artinya dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yosafat tahu persis bahwa yang bisa dia lakukan adalah berserah dan berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa tolong dia. Kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa menghadapi persoalan, tantangan hidup kita, ya, yang kita alami dalam hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Dengar baik, kita manusia rapuh, saudara. Sudah dikatakan dalam Yakobus pasal yang keempat kan, hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 15, manusia hidupnya singkat seperti rumput, ia berkembang seperti bunga di ladang. Ayat yang ke-16, bila ditiup angin, lenyaplah ia, malah tempatnya tidak diketahui lagi. Bicara tentang apa? Bicara tentang kerapuhan manusia. Bicara tentang apa? Bicara tentang kelemahan manusia. Artinya, saudara dan saya membutuhkan Tuhan. Orang-orang muda, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan, tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, saudara. Ya, kita bisa berdiri melayani, kita bisa khotbah, kita bisa worship leader, kita bisa diizinkan dari satu pekerjaan Tuhan ke pekerjaan Tuhan yang lainnya. Bukankah semua karena anugerah Tuhan? Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Mari hidup bergantung pada Tuhan. Mari hidup mengandalkan Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat pada saat masalah yang besar, tantangan yang besar ia alami dalam hidupnya, yang ia lakukan, matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah itu sendiri, atau tidak tertuju kepada kelemahan diri sendiri. Tidak, Tuhanmu Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara. Nah, saya ingin membandingkan satu bagian bagaimana Saul pada saat Goliat menantang barisan Israel. Ini contoh, saya mau kasih contoh orang yang menyerah pada keadaan, orang yang menyerah pada situasi. Harusnya dia berserah pada Tuhan, saudara. Tapi ini contoh orang yang menyerah pada keadaan, ya, yang dihadapi. Karena Goliat menantang semua barisan Israel. Dalam 1 Samuel 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 saya baca, ya saudara. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun menempatkan daku. Goliat menantang semua barisan Israel. Ayat yang ke-9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat yang ke-10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Saudara lihat, ya, di sini dikatakan bahwa dia menantang semua barisan Israel. Saudara yang kekasih, ayat yang ke-11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan, saudara. Ya, dan tidak dicatat di Alkitab bahwa mereka mencari Tuhan, berserah pada Tuhan. Tidak, saudara, mereka hanya penuh dengan ketakutan. Artinya mereka menyerah pada keadaan. Kalau Yosafat pada saat orang memberitahukan bahwa ada ancaman yang datang menghampiri mereka, yang dikatakan Alkitab bahwa Yosafat takut, tapi keputusan yang dia buat adalah mencari Tuhan. Nah, saudara ada di bagian yang mana? Saudara ada di bagian Raja Yosafat yang pada saat takut lalu keputusannya mencari Tuhan, berserah pada Tuhan, fokusnya pada Tuhan bukan pada masalah? Atau Saul yang pada saat Goliat menantang barisan Israel, mereka hanya ketakutan, mereka menyerah pada keadaan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Untung saja Tuhan kirimkan Daud kan dalam cerita itu. Meskipun Daud kecil, mungkin tidak dianggap, tidak punya pengalaman berperang, tapi ini bukan soal pengalaman berperang, ini bukan soal kekuatanmu atau kekuatan siapapun. Ini tentang Tuhan di pihak saudara. Kalau Tuhan di pihak saudara, siapa yang bisa melawan saudara? Tuhan di pihak Daud. Goliat yang secara kasat mata sulit untuk dikalahkan dengan mudah. Siapa yang bekerja di dalam Daud? Tuhan yang bekerja di dalam Daud. Begitu pula dengan saya dan saudara. Dalam menghadapi hidup ini, saudara, jangan takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Berserah adalah pilihan yang terbaik, bukan menyerah. Berserah artinya kita memberikan kendali hidup kita kepada Tuhan. Sedangkan menyerah artinya kita memberikan kendali hidup kita pada situasi dan kondisi. Ya, jadi di bagian yang kedua ini, kiranya memberkati saudara dan saya. Fokus kita bukan kepada masalah, tapi fokus kita kepada Tuhan, Sang Pemberi jalan keluar. Dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang luar biasa. Hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati teman-teman AG4JC Youth, dan juga kepada mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang sempat menyaksikan video ini. Tuhan memberkati. Berserah pada Tuhan. Tuhan bekerja dahsyat dan hebat dalam hidup saudara.
Mari kita berdoa untuk menutup